Ya, masih di Newspedia TA TV, pemimpin baru semangat baru. Saya Seno Herpa masih menemani Komandan Brigif MR6 Kostrat dan juga calon penggantinya di sini. Kita masih berbincang santai di sini ya. Tadi udah ada penjelasan tentang pencapaian-capaian yang mungkin yang sejarah ya, sejarah kontribusi satuan ini ya di dalam memperjuangkan dan juga kontribusi kepada NKRI ya, banyak sekali. Selain mungkin ada misi-misi yang mungkin keamanan gitu ya, komandan istilahnya keamanan ya, kayak di timur-timur, ya, di Aceh, di Sampit, kita mempertahankan kedaulatan negara. Keamanan, ada juga misi-misi yang kemanusiaan untuk membantu bencana dan lain sebagainya juga kan gitu. Nah, kalau selama komandan yang 1,5 tahun ini, kira-kira pencapaian yang paling bisa diceritakan ini apa ini? Ya, yang tadi di awal loh, yang mana saya bisa terlibat langsung ya, turun ke daerah operasi. Karena apa yang kita latihkan selama ini kepada prajurit kita itu misinya adalah atau outputnya adalah kita siap melaksanakan operasi. Kita melaksanakan siap tugas operasi di daerah penugasan dan kita terlibat langsung di dalam. Ini merupakan satu pencapaian yang menurut saya tidak semua diperoleh oleh semua orang kesempatan ini. Saya bersyukur sekali diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk terlibat langsung. Ini menjadi bekal juga pengalaman hidup saya secara pribadi. Ya. Kemudian secara satuan juga, satuan kita berkontribusi langsung juga tadi. Kemudian alhamdulillahnya selama 10 bulan ya 1.800 orang yang menjadi tanggung jawab kami, seluruhnya dalam kondisi selamat semua, tidak ada yang meninggal ataupun gugur. Sehingga saya bertanggung jawab untuk mereka bisa berjumpa dengan keluarganya, itu sudah saya syukuri, itu mereka bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Di sana kebanyakan aktivitasnya apa ini, Komandan? Waktu ya, 10 bulan itu? Kita tidak bisa bercerita lebih detail secara lebih ke strategi atau bagaimana? Iya, kalau dari komandan sendiri? Betul. Pada prinsipnya kita menjaga situasi Papua itu kondusif. Outputnya itu, kemudian masyarakat secara umum bisa melaksanakan aktivitasnya. Jadi kalau ada ancaman-ancaman atau gangguan keamanan, ini kan tentunya menghambat kegiatan masyarakat, ekonomi dan macam-macam pembangunan. Nah, ini misi kita tentunya itu. Oke, baik. Selama ditugaskan di sana ada hal yang sangat itu jadi pengalaman, benar-benar pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan apa? Ya, kalau terlambat dorongan logistik dari heli, kalau cuaca karena faktor cuaca karena saya pernah berada di pos udara. Pos udara itu pos yang berada di ketinggian yang memang harus menggunakan logistiknya heli. Ya, itu kenangan yang tidak dapat kita sama-sama puasa sama prajurit kita. Harus menahan ya. Ya, kalau lapar, survival sedikit lah, nggak apa-apa. Tapi itu bagian dari pernak-perniknya melaksanakan tugas operasi itu. Tugas operasi seperti itu ya. Iya. Tapi sebelumnya pernah ke Papua dulu untuk tugas operasi juga atau belum? Sebelumnya saya di Aceh waktu saya berpangkat letnan. Sebagai Danton. Aceh saya kurang lebih hampir 3 tahun. Kemudian di Poso. Kemudian ini yang pertama kali di Papua. Kalau misi perdamaian ke luar belum. Gitu, belum pernah. Untuk saya pribadi belum. Belum diberi kesempatan itu. Ini kesempatan di Papua kemarin 10 bulan itu ya. Iya. Nah, Komandan, tadi disampaikan bahwa ada kegiatan banyak sekali ya di Brigif MR6 ini ya, ada seperti pelatihan-pelatihan begitu. Nah, ini yang sebelum mendekati akhir jabatan begitu tanggal 16 Desember nanti gitu. Apakah masih ada kegiatan yang nantinya masih di bawah pimpinan Komandan Dodi? Ini apa ya? Agenda apa ini? Kita
melaksanakan latihan masih ada latihan ya, masih ada latihan pemantapan radar Yonif Mekanis Radar 413 Bremoro itu di Wonogiri. Rencana nanti tanggal 15 itu diskenariokan kita akan melaksanakan pembebasan sandera di kantor Bupati Wonogiri. Oh gitu, akan ada pelatihan di situ. Ada latihan besar itu. Pelatihan besar. Ya, karena yang kita menggunakan terlibat di situ siapa nanti yang untuk terlibat internal satuan kita yaitu Yonif 413. Namun kita menggunakan heli di sini, heli penerbat. Jadi ada satuan luar yaitu penerbat, penerbang angkatan darat, mengerahkan satu heli untuk terlibat dalam latihan tersebut. Oke. Nah, selama hampir 1,5 tahun ini, apakah program yang mungkin sudah direncanakan dari komandan itu sudah semuanya terlaksanakan atau ada mungkin program yang belum realisasi gitu? Program kebetulan ini adalah 1 tahun, ini adalah akhir tahun. Semua program program kerja yang sudah direncanakan sudah tergelar dan terselenggarakan dengan baik. Dan tentunya harapan kami apa yang untuk kedepannya apa yang sudah kita buat nanti bisa diteruskan oleh calon komandan yang baru. Salah satunya juga kita ingin selain kegiatan rutin kita berlatih tadi, saya ingin Brigif Mekanis Radar ini dilanjutkan untuk dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Solo Raya ini, Jawa Tengah dan ya se-Indonesia kalau perlu dunia. Ada hal yang kita sudah terlibat juga kegiatan internasional, yaitu latihan bersama tentara Australia. Tahun ini kita mengirim pasukan terlibat Batalon 413 itu ke Australia 100 orang dengan main body Yonif Mekanis Radar 413. Walaupun ke sana itu ada 200 orang, namun main 100 orang sendiri anggota kita, yang lainnya dari beberapa satuan melaksanakan latihan di Australia. Bersama ya? Latihan bersama. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ini pencapaian tertinggi juga karena di sana masyarakat tentara Australia sangat senang sekali dengan kegiatan tersebut karena bisa membaur, bisa mengenal juga tentang prajurit-prajurit kita. Kalau target seperti latihan bersama dengan mungkin tentara dari negara tetangga dan lain sebagainya itu apa? Targetnya sebenarnya kita menjaga hubungan bilateral. Kemudian saling mengenal budaya. Kemudian kita juga saling mentransfer pengetahuan tentang teknik dan taktik militer. Versi mereka, versi kita, mana yang compare, kita saling mengisi. Baik, saya akan beralih ke Pak Andrian nih. Pak Andrian ini sudah jelaskan tentang program dan pelaksanaan program, pencapaian-pencapaian juga. Nah, nanti ketika jadi pertanggal 16 Desember ya sudah resmi untuk menjadi komandan Brigif MR6 ini ya. Kira-kira ada program apa yang akan dilaksanakan selain meneruskan program yang sudah ada dari Komandan Dodi? Baik, berangkat dari pertanyaan itu berarti Masnya bertanya tentang vision statement saya. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang vision statement secara internal, saya sebagai Komandan Brigif Mekanis Radar 6, yang pertama saya ingin meningkatkan tentunya kemampuan ataupun profesionalisme seluruh prajurit untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Kolonel Dodi. Lalu yang kedua, tentunya sebagai komandan atau pimpinan kita ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Itu dari secara internal. Namun harapan kami nantinya setelah menjabat Komandan Brigif Mekanis Radar 6 Kostrat, saya pribadi ingin begini. Jadi masyarakat Solo pada khususnya begitu ataupun Jawa Tengah ataupun Indonesia
itu kita ingin masyarakat memandang kita sebagai bagian dari masyarakat juga. Dari semua keterbatasan yang kita miliki, jadi masyarakat merasa bahwa Brigif Mekanis Rider 6 dengan jajarannya itu merupakan bagian dari masyarakat Solo. Dengan segala keterbatasannya, kita ingin membuka diri, apa yang disampaikan tadi, membuka diri dalam artian kita ingin bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, gitu. Jadi itu mungkin yang saat ini bisa saya visi saya saat ini, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, oke. Ya, Komandan Dodi, apakah emang benar ini masyarakat belum benar-benar mengenal ya, belum banyak yang mengenal Brigif MR6 ini, ya, atau bagaimana mungkin? Sebenarnya bukan belum mengenal sama sekali, Mas. Kalau pengalaman saya kan, saya juga sebenarnya mantan atau waktu letnan saya bagian dari Brigif sini. Namun saya berada di Purworejo. Ya, banyak kegiatan-kegiatan Brigif ini yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Hanya karena kita ini kan fokus berbuat, kadang kita melupakan publikasi. Karena kita ya udah kita berbuat ikhlas, selesai kegiatan sudah. Publikasinya kita lupa. Nah, ini mungkin ini yang mulai kami rintis kemarin untuk kita juga ada Instagram Brigif, Mas nanti follow ya. Baik, siap. Kita ada sosmed itu, baik itu Facebook, Instagram, nah itu kita punya YouTube. Kemudian jadi publikasi ini termasuk kegiatan kita hari ini. Ini rangkaian yang kami rintis untuk dilanjutkan oleh pengganti saya, yang harapan kami tentunya kedepannya makin menggelegar dikenalnya, karena publikasinya kita yang selama ini tidak fokus kepada kegiatan. Bahkan saya dalam masa jabatan saya, kami sudah mengundang juga Gus Miftah dalam rangka kegiatan Maulid Nabi dan hari ulang tahun satuan kita. Kami undang Gus Miftah, tujuannya salah satu biar dikenal juga Brigif ini ke seluruh antero negeri ini. Baik. Komandan Dodi dan juga Pak Andrian, kita akan kembali lagi nanti, masih ada satu segmen. Kita jeda terlebih dahulu, dan Anda mitra TA TV pastikan setia bersama kami di Newspedia TA TV.